Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Muhammad Esa Chandra Karisma, Teknik Elektroproses Semester 5, akan sedikit mempresentasikan tentang dari segala materi, dari semua materi yang telah disampaikan oleh Pak Didik di mata kuliah Sistem Telekomunikasi di semester 5 ini. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Pada pertemuan minggu pertama, kita diawali dengan materi pengantar sistem telekomunikasi. Apa sih sistem telekomunikasi itu? Komunikasi adalah saling menyampaikan informasi pada tujuan yang diinginkan. Informasi bisa berupa suara, percakapan, musik, gambar bergerak, atau data digital. Komunikasi bisa dilakukan di antara dua atau lebih tempat yang berdekatan ataupun berjauhan. Kata telekomunikasi terdiri dari dua kata, yaitu tele dan komunikasi. Tele artinya jauh dan komunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik atau poin dengan titik yang lainnya. Sejarah komunikasi diawali dengan sistem komunikasi kuno. Yang pertama adalah kentongan. Orang Indonesia menggunakan kentongan untuk menyampaikan informasi tentang kebakaran, bencana alam, kejahatan, panggilan untuk kumpul, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah asap. Orang India menggunakan kode asap pada zaman purbakala. Yang ketiga, cermin digunakan untuk memantulkan sinar matahari untuk memberi isyarat bahwa terjadi sesuatu atau hal yang darurat. Dan yang terakhir adalah semapur. Semapur ini digunakan untuk pramuka menggunakan kode bendera dengan cara-cara lain sesuai dengan zamannya. Dalam telekomunikasi, keterangan jarak menjadi hal yang relatif. Komunikasi antara dua orang tidak dapat dikategorikan sebagai telekomunikasi meskipun jaraknya jauh. Orang berteriak sama dengan hubungan jarak jauh. Gerakan seseorang tanpa bantuan peralatan yang mungkin berjarak 80-100 meter. Akan tetapi meskipun jaraknya cukup jauh, ini tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan telekomunikasi. Selanjutnya, sistem komunikasi modern. Sistem komunikasi telepon dimulai dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Sistem komunikasi radio dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Sistem komunikasi data, penemuan konsep mesin hitung atau komputer pada tahun 1822 yang kemudian menjadi perkembangan pesat setelah ditemukannya transistor pada tahun 1948. Kemudian timbul keinginan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, yaitu pada era 1960-an. Selanjutnya kita lanjut ke pertemuan 3 pada sistem telekomunikasi membahas tentang sinyal. Sinyal adalah besaran yang berubah dalam waktu dan dalam ruang dan membawa suatu informasi. Sinyal di sini biasanya berupa sinyal elektrik. Sinyal dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dan yang kedua, sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Lanjut ke pertemuan keempat, yaitu membahas tentang elemen telekomunikasi. Komponen dasar telekomunikasi yang pertama adalah informasi, merupakan sinyal yang dikirim atau diterima berupa data, suara, dan gambar. Dan yang kedua, transmitter atau pengirim,
akan mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim melalui media. Sinyal termodulasi dipancarkan dengan alat yang bernama antena untuk dikirim ke tempat yang jauh atau tempat yang dituju. Yang ketiga, receiver atau penerima. Berfungsi menerima sinyal elektromagnetik yang dikirim oleh transmitter dan dirubah dalam bentuk sinyal listrik. Dan yang terakhir yang keempat, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Pertemuan kelima membahas tentang propagasi gelombang radio. Propagasi adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik atau E dan garis-garis magnet atau H yang merambat di ruang bebas atau free space dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya atau 3 kali 108 meter per detik. Gelombang radio termasuk keluarga radiasi elektromagnetik, meliputi inframerah atau radiasi panas, cahaya tampak atau visible light, ultraviolet, sinar X, dan bahkan panjang gelombang gamma yang lebih pendek dan sinyal kosmik. Gelombang elektromagnetik berasal dari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Lanjut ke pertemuan ke-7 membahas tentang media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi informasi. Definisi transmisi. Yang pertama adalah transmisi adalah proses pemindahan informasi antara dua titik dari suatu sistem atau jaringan. Yang kedua, dapat juga diartikan sebagai perpindahan sinyal listrik, pesan, atau bentuk lainnya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dan yang ketiga merupakan elemen suatu sistem telekomunikasi yang penting selain penyambungan atau switching dan pensinyalan atau signaling. Dan berikut adalah elemen yang membentuk sistem transmisi. Yang pertama adalah transmitter, transmission channel, receiver. Lanjut pada pertemuan ke-9 membahas tentang topologi jaringan telekomunikasi. Topologi jaringan dalam bentuk komunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan atau keuntungan dan kekurangan atau kerugian dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Macam-macam topologi jaringan sistem telekomunikasi. Yang pertama adalah topologi jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Yang kedua adalah jaringan topologi GSM atau yang digunakan dalam HP. Yang ketiga topologi 2G, yang keempat 3G, kelima 4G, dan keenam 5G yang akan segera hadir di Indonesia. Selanjutnya pertemuan ke-10 membahas tentang serat optik. Serat optik adalah suatu sistem transmisi untuk mengirimkan data dari satu poin atau titik ke poin lainnya yang perambatannya menggunakan cahaya atau informasi ditumpangkan pada cahaya. Elemen kunci komunikasi optik yang pertama adalah kabel optik, yang kedua receiver optik, yang ketiga optical amplifier, yang keempat konektor, yang kelima splice, yang keenam coupler, dan yang terakhir adalah regenerator. Selanjutnya lanjut ke pertemuan ke-12, yaitu membahas tentang satelit. Satelit adalah benda yang mengorbitkan benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan.
Jenis-jenis satelit. Yang pertama adalah satelit astronomi, yang kedua satelit komunikasi, yang ketiga satelit pengamat bumi, dan yang keempat adalah satelit navigasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.